Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Heri dari SMP Negeri 1 Cilacap. Kali ini kita belajar konsep gaya dan hukum Newton. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Kita belajar konsep gaya dan hukum Newton. Tapi sebelumnya, coba tebak apa pengertian dari gaya dan apa akibat dari gaya. Coba lihat pengertian gaya dari kegiatan anak bermain bola. Coba pengertiannya apa? Kemudian apa dampak gaya dari video berikut ini? Gaya suatu tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh interaksi dua benda atau lebih. Satuan gaya dalam KS adalah Newton dan dalam CGS adalah Dine. Alat ukur gaya adalah neraca pegas. Di sini ada contoh gambar dari neraca pegas. Ada yang analog, ada yang digital. Gaya secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan langsung. Contohnya adalah gaya otot. Kuda menarik pedati menggunakan otot, bersentuhan langsung. Contoh lain dari gaya sentuh adalah gaya pegas, gaya gesek, dan lain-lain. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya tarik-menarik gravitasi bumi dengan matahari. Contoh gaya tak sentuh yang lainnya adalah gaya listrik, gaya magnet. Ternyata gaya bisa mengubah arah gerak benda. Benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Mengubah bentuk benda. Mengubah kecepatan benda. Resultan gaya adalah beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah, besarnya resultan gaya sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut. Dan secara matematis dirumuskan R, simbolnya R, atau sigma F sama dengan F plus 1 gaya pertama, plus F2 gaya kedua, plus F3 gaya ketiga, dan seterusnya sebanyak gaya yang bekerja. Contoh soal resultan gaya. Di sini ada balok, ada 3 gaya yang bekerja. F1 dan F2 bekerja ke sebelah kanan, F3 bekerja ke sebelah kiri. Maka resultan gaya R sama dengan sigma F. Ada jumlah gaya yang ke kanan, F1 plus F2, dikurangi gaya yang ke kiri, yaitu dikurangi F3. Sama dengan gaya ke kanan itu F1 plus F2, 10 Newton plus 15 Newton. Dikurangi dengan gaya yang ke kiri, yaitu 5 Newton. Sama dengan 20 Newton. Hukum 1 Newton, suatu benda yang sedang diam atau sedang bergerak lurus beraturan cenderung untuk tetap diam atau terus bergerak lurus beraturan jika gaya resultannya 0 atau jika tidak ada gaya yang mempengaruhi benda itu. Contohnya di sini adalah mobil yang melaju kemudian berhenti mendadak menabrak tembok. Maka penumpangnya akan terdorong ke depan. Ini adalah contoh hukum 1 Newton. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0, maka percepatannya 0 atau kecepatannya sama dengan konstan.
Hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis disimbolkan percepatan A sama dengan sigma F per M. A percepatan, sigma F itu resultan gaya dibagi dengan massa. Atau mencari resultan gaya adalah massa kali percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. Berikut ini adalah video yang menggambarkan hukum 2 Newton. Percepatan bola melambung menuju gawang sebanding dengan gaya tendangan dari pemain sepak bola. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton yang dikenal sebagai hukum aksi-reaksi, yang bunyinya jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. F1 sama dengan negatif F2. Aksi sama dengan reaksi. Nilainya sama, cuma arahnya berlawanan. Contoh hukum 3 Newton adalah berikut ini. Tangan dikepakkan ke belakang, tubuh akan terdorong ke depan. Contoh soal hukum Newton. Berapakah gaya yang dikeluarkan kuda yang bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat ketika menarik pedati yang memiliki massa sebesar 500 kg? Gunakan hukum 2 Newton. Percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dari soal, percepatan 5 meter per second kuadrat itu sama dengan 5 Newton per kilogram. Percepatan memiliki dua satuan, meter per second kuadrat dan Newton per kilogram. Sehingga 5 meter per second kuadrat sama dengan 5 Newton per kilogram. 5 Newton per kilogram memiliki arti untuk menarik 1 kg muatan pada pedati, kuda membutuhkan gaya sebesar 5 Newton. Dengan persamaan matematis sederhana, kita bisa menulis sebagai berikut. 1 kg butuh gaya 5 Newton. Kalau massanya 500 kg butuh gaya berapa? Kita bisa menggunakan perbandingan dan perkalian silang sederhana. 1 kg dibanding 500 kg. 5 Newton banding berapa? Perkalian silang 1 kg kali gaya yang ditanyakan sama dengan 500 kg kali 5 Newton. Maka, di sini satuannya bisa dicoret, disederhanakan, yang tersisa adalah satuannya Newton, berarti gaya satuannya Newton ya. Gayanya sama dengan 500 kali 5 Newton sama dengan 2500 Newton. Contoh soal kedua, perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda berikut. Jika massa benda tersebut 2 kg, berapa percepatan yang akan terjadi pada benda tersebut? Lihat gambarnya seperti ini. Langkah pertama, mencari resultan gayanya. Di sini disimbolkan R sama dengan sigma F sama dengan gaya yang ke kanan. Yang ke kanan ini dikurangi dengan gaya yang kiri, atau gaya yang paling besar dikurangi yang gaya yang paling kecil yang arahnya berlawanan. Sama dengan di sini yang ke kanan 10 Newton F1 plus F2 5 Newton dikurangi 10 Newton F3, misalnya seperti itu, sama dengan
15 dikurangi 10 sama dengan 5 Newton. Selanjutnya, langkah kedua mencari percepatan dengan hukum 2 Newton. A sama dengan resultan gaya yang sudah dicari tadi dibagi dengan massa. A sama dengan 5 Newton per 2 kg. A atau percepatan sama dengan 5 bagi 2 adalah 2,5 Newton per kilogram. Atau percepatan sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. 1. Manakah yang termasuk kelompok gaya sentuh dan gaya tak sentuh pada gambar berikut ini? 2. Sebut dan jelaskan hukum Newton yang berlaku pada cabang bola voli berikut ini. Hadi Soeharto lakukan serve. Kali ini Sandi Akbar berhasil menembus blok dari Yuda dan juga Randy Tama. 3. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Apabila di atas balok ditambahkan beban lagi 2 kg, berapa percepatan balok sekarang? Silakan dijawab dan didiskusikan dengan teman kalian. Apabila ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu di sekolah. Semoga kegiatan belajar ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.